Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTubeku. Nah, di kali ini aku mau berbagi pengalaman tentang keguguran yang aku alami. Jika kalian pernah mengalami keguguran seperti aku, jangan lupa komen di bawah. Dan sebelum melanjutkan video ini, jangan lupa klik tombol loncengnya dan klik tombol subscribe-nya. Jadi aku nikah dengan suami sudah 2 tahun kurang 2 bulan. Tapi 1 tahun aku menikah LDR-an dengan suami dan sepakat untuk menunda kehamilan dulu. Dan pada tanggal 16 Mei 2020 kemarin aku resign dari pekerjaanku dan memutuskan untuk program hamil. Aku terakhir haid pada tanggal 22 November dan seharusnya aku haid lagi pada tanggal 28 Desember. Di sini aku download aplikasi Flow untuk mengetahui masa subur dan tanggal haidku. Pada tanggal 28 Desember aku tidak haid dan di sini aku tidak curiga. Soalnya sering banget haidku telat dan selalu mundur, kadang bisa lebih 5 hari aku baru haid. Kondisi perutku saat itu rasanya nyeri kayak mau haid gitu, dan disitu aku tidak berpikiran kalau aku bakal hamil. Dan sampai pada tanggal 10 Januari kemarin, tepatnya aku sudah telat 13 hari aku tidak haid. Dan disitu aku penasaran dong, ini sebenarnya aku hamil atau aku akan haid, soalnya perut ini rasanya juga nyeri. Dan akhirnya aku putuskan untuk tes pack. Dan hasilnya itu alhamdulillah aku garis 2 positif hamil. Kesalahanku saat itu aku tidak langsung ke bidan untuk mengecek kondisi kehamilanku, tapi aku lebih memilih untuk merahasiakan dari suami dan ibuku. Niatnya sih mau bikin surprise ultah buat suami dan sekaligus kasih tahu kalau aku positif hamil. Pada tanggal 15 Januari pagi, tepatnya aku baru bangun tidur, perutku itu rasanya nyeri, tapi nyerinya itu tidak seperti biasanya. Dan di situ aku mengeluarkan cairan berwarna putih kental disertai kayak sedikit darah. Terus aku bilang dong ke kakak ipar dan ke ibuku, dan kata mereka sih itu mungkin tanda-tanda kehamilan. Sekitar jam 12 siang setelah aku pesan kue ulang tahun untuk suami di kampung sebelah, perutku rasanya nyerinya itu kayak darah mau keluar. Dan di situ aku berencana mau ke bidannya nanti setelah maghrib. Tapi sayang, sekitar jam 2 siang aku mengalami kram lagi. Kramnya itu kayak orang delepan, kayak mau beol, pokoknya sakit banget. Dan akhirnya aku beol dong. Dan saat aku mau keluar dari kamar mandi, di situ aku merasa kayak kebelet pipis. Dan di situ aku tidak mengeluarin urin, tapi yang aku keluarin itu kayak gumpalan darah dan disertai darah segar. Dan di situ aku bilang ke ibu, terus sama ibu gumpalan darah itu diambil dan ibu panik nyuruh aku segera ke bidan. Tapi di situ aku lebih memutuskan untuk rebahan di kamar aja. Dan di saat aku rebahan itu aku iseng-iseng buka YouTube dan coba browsing tanda-tanda yang aku alami tadi. Ternyata menjuru ke keguguran. Akhirnya aku mau dibawa ke bidan dan di sana aku menceritakan semua apa yang ku alami dan menunjukkan gumpalan tersebut ke bidannya. Dan kata bidannya, kalau itu darah dipencet itu akan hancur, tapi itu dipencet tidak hancur. Dan kata bidannya, yang aku keluarin itu sebuah jaringan. Untuk memastikannya aku disuruh ke dokter untuk USG dan untuk mengetahui masih ada gumpalan atau tidak di rahimku. Sekitar jam 4 sore aku pergi ke dokter dan di sana aku dipanggil sekitar jam setengah 7 malam karena antrinya lumayan banyak. Dan di situ aku juga menceritakan semua kayak di bidan tadi.
dan aku di USG. Ternyata di saat aku di USG tersebut, di rahimku sudah bersih dan tidak ada gumpalan darah atau jaringan yang tersisa. Dan alhamdulillahnya di sini aku tidak dikuret karena usia kandunganku baru menginjak 6 minggu. Dan menurut dokternya, usia kandungan di bawah 10 minggu bisa ikut keluar semua jaringan atau gumpalan darah tersebut. Jadi di sini aku cuma dikasih obat saja. Dan alhamdulillah juga aku tidak terlalu banyak ngeluarin darah. Setelah aku selesai di USG, terus aku pulang dong, dan sampainya di rumah ternyata suami juga baru nyampe di rumah ibuku. Memang sih dari kemarin aku di rumah ibuku karena kondisiku lagi sakit. Akhirnya suami memutuskan untuk pulang sendiri karena urusan kerjaan. Setelah aku ketemu suami, aku langsung meluk dia dan menjelaskan semua tentang keguguran yang aku alami. Dan di situ suami bingung, soalnya sebelumnya suami belum aku kasih tahu kalau aku sedang hamil. Dan malam itu juga sekitar jam 9 malam, suami dan bapakku ke TPU untuk memakamkan atau mengubur gumpalan darah yang aku keluarkan tadi. Kata orang-orang dulu tidak boleh dikubur di sembarangan, apalagi dikubur di depan rumah. Sebelum aku mengalami keguguran, suami sudah dikasih tanda-tanda lewat mimpinya, seperti giginya patah, dan yang terakhir itu dia mimpi nganterin bayi laki-laki di makam. Dan kejutan yang aku rencanakan tadi, yang niatnya mau bikin bahagia, malah menjadi kabar yang menyedihkan. Dari kejadian yang aku alami ini, jadi intinya jika kalian sudah terlambat haid atau sedang hamil muda, lebih banyaklah untuk beristirahat, atau kalau bisa tidak usah beraktivitas sama sekali, dan kurangi naik motor, serta lebih peka terhadap sakit perut atau kram yang tidak kunjung sembuh, dan segera konsultasikan ke bidan atau dokter kandungan Anda. Karena di sini saya terlalu meremehkan rasa nyeri yang ditimbulkan oleh janinku itu. Ya, saya kira nyeri itu nyeri karena akan datang haid, dan saya juga terlalu banyak beraktivitas dan kurangnya istirahat, sehingga terjadilah keguguran tersebut. Saat aku hamil, aku tidak merasakan mual-mual atau lemas ataupun muntah-muntah. Tapi di sini yang jelas cuma tandanya aku telat haid. Tapi kemarin-kemarinnya aku sempat sakit. Itulah tanda-tanda hamil yang aku alami, tapi aku tidak terlalu peka dengan tanda-tanda tersebut, dan aku menghiraukannya dan selalu beraktivitas seperti biasa. Oke guys, mungkin itu saja yang bisa aku sampaikan ke kalian, dan sampai saat ini insya Allah aku sudah ikhlas dan berharap semoga Allah kasih kepercayaannya lagi ke aku. Dan buat kalian tetap semangat ya, berjuang garis 2, tidak perlu stres, nggak usah mikirin omongan orang. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.